Halo Sobat Tani, balik lagi dengan saya Galih di channel Galih Farm. Pada sore hari ini saya sedang melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya pada tanaman terong usia 24 hari setelah tanam. Oke, untuk eh, pupuk daun dan insektisida yang saya gunakan, yang pertama saya masukkan Forsil sebanyak 30 mili per tangki 16 liter. Nah, Forsil itu harus wajib ya, silika itu wajib di awal penuangan ke dalam ember, karena kalau di akhir nanti akan ada penggumpalan. Nah, itu untuk sobat tani ketahui semuanya untuk kandungan silika itu wajib di awal ya, untuk proses pemasukan ke dalam ember untuk pelarutan. Yang kedua saya masukkan Metindo Plus sebanyak 2 sendok makan per tangki. Nah, ini dengan bahan aktif Metindo, Metomil maksud saya, dan Abamectin. Nah, ini untuk spektrumnya ini cukup luas ya, karena dua bahan aktif. Metomil itu bisa untuk ular dan Abamectin bisa untuk kutu-kutuan dan kutu, tungau, trip apit, dan juga walang ya. Ini cukup bagus buat tanaman horti, karena dengan dua bahan aktif ini kita lebih simple dalam pengaplikasiannya. Oke, yang ketiga saya masukkan Ambition sebanyak 30 mili per tangki. Nah, ini dengan kandungan asam amino ini sangat bagus untuk tanaman yang mentek-mentek atau kerdil. Dengan asam amino ini penyerapan unsur hara pada tanaman akan lebih optimal, sehingga tanaman lebih cepat besar dan daunnya itu pasti gede-gede. Itu pasti, saya udah 3 kali menanam terong dan daunnya lebar-lebar sekali dengan penggunaan asam amino, karena penyerapan unsur hara ya, NPK itu nitrogen kalium fosfat lebih optimal, sehingga tanamannya luar biasa bagus dan menyenangkan, daunnya lebih lebar. Nah, oke, untuk yang keempat sebenarnya saya masukkan perekat, tapi di akhir ya, setelah semuanya masuk ke dalam tangki. Ketiga produk tersebut yang tadi saya sebutkan, terakhir saya masukkan perekat ke dalam tangki langsung, karena untuk menghindari busa yang berlebihan. Biasanya perekat yang murah itu busanya akan banyak ya. Jadi saya untuk mensiasati tersebut, saya masukkan ke dalam tangki, baru saya utek ya, atau larutkan dengan stick. Kita kocok dengan stick sambil dihidupkan mesinnya biar larut dengan sempurna. Oke, inilah cara penyemprotan terong ungu Yuvita usia 24 hari setelah tanam. Dan ini proses penyemprotannya yang saya lakukan. Oke, sobat tani, lihat gimana saya menyemprot. Ini saya penyemprotan hanya di atas daun ya, tidak atas bawah, karena memang sulit juga di tanaman yang pendek. Nah, itu terlihat oteng-oteng, saya semprot dan saya tunggu setengah jam dan hasilnya mati. Ini namanya oteng-oteng. Ular juga pasti mati, ular terus kutu kebul, apalagi kutu kebul pasti hilang. Ada Abamectin ini sangat bagus ya untuk kutu kebul, tungau, dan apit ya, trip dan apit. Yang putih-putih itu yang tungau, itu yang hitam-hitam kecil itu lah, dilihat di kamera emang cantik. Oke, langsung lanjut, saya penyemprotan lagi. Ini saya merekamnya sendiri ya, jadi untuk proses
real time secara nyemprot saya agak kesulitan, jadi saya geletakin ya, taruh di kayu, saya nyemprot. Nah ini, oh ya ngomong saya ini tanam dengan tumpang sari pepaya California, karena harapan saya nanti setelah terong ini selesai, pepayanya sudah mulai berbuah, jadi tidak ada waktu terbuang sia-sia lah. Jadi setelah ini selesai, terong langsung tinggal panen pepayanya. Nah ini proses gimana saya dalam menyemprot dalam luasan kurang lebih 700-800 meter persegi, dan saya tanami 800 terong. Nah ini saya membutuhkan penyemprotan insek maupun fungi itu hanya untuk usia ini ya, untuk usia 20-an ya, hanya memerlukan satu tangki spray sudah cukup, malah kadang lebih ya, karena ini kan saya nyemprotnya ya di atas dan daunnya belum terlalu banyak, jadi lebih irit. Mungkin nanti kalau udah berumur 40 HST itu 1,5 sampai 2 tangki per 800 populasi tanaman terong yang saya budidayakan ini. Oh ya, untuk jarak tanam yang saya pakai ini memakai 60 cm kali 60 cm, jadi panjang lebarnya ke samping kanan samping ini dan lurus itu 60 kali 60 ya. Mungkin sobat ini juga bisa tiru. Menurutku yang paling ideal itu sih 70 menurutku ya. Itu aku pernah lihat di tanaman temen yang budidaya terong itu 70 sebenarnya paling ideal. Jadi karena saya menghemat lahan yang kecil biar menanam banyak, saya pakai 60 kali 60. Oke, dan ini proses saya dalam menyemprot di waktu sore hari. Nah itu oke ya, mungkin cukup sekian ya apa yang saya aplikasikan dan kebiasaan saya dalam merawat budidaya terong ini. Apabila dari sobat petani yang pengen meniru silahkan, dan apabila ada masukan bisa tulis di kolom komentar, kita saling berbagi. Saya belum merasa pintar, dan saya juga terus masih belajar dan pengamatan terus, karena karena petani itu adalah sebenarnya penelitian dan riset yang tidak tertulis, hanya mengamati terus diingat-ingat, dan sebenarnya tim riset yang tidak diakui ya, hanya kan ketok tular, saya ini pakai ini. Nah itu daunnya sudah kurang lebih 20 cm ya lebarnya, itu tangan saya kan 20 cm itu kalau diukur lebar satu tangan itu 21 cm ya, tak ukur itu bisa buat tolak ukur buah daun berapa lebarnya ya. Terima kasih untuk sobat tani yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Apabila ada salah kata dalam mengucapkan atau kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Kalau saya akan bantu jawab sepengetahuan yang saya pelajari. Oke, terima kasih. Sekian, salam sobat tani, terima kasih.